anak saya Zoom. Ya, anak saya Zoom, jadi bisa jadi nanti saya keluar masuk lagi nih ya. Oke, langsung saja saya mulai. Saya lanjutkan ya, adik-adik, dari materi kita minggu lalu ya, bahwa untuk eksperimental riset ya secara secara umum itu dibagi menjadi 3 ya. Mungkin itu jelas ya. Secara umum dibagi menjadi 3. Nah, ini minggu lalu kita sudah ulas ya, ada true experimental research ya. True artinya yang benar-benar memenuhi persyaratan dari experimental research ya. Tetapi ada penggolongan lainnya yaitu quasi experimental research design dan yang nanti berikutnya golongan ketiga ya, yang kemarin kita potong sampai through experimental research advantages dan disadvantages ya. Sekarang yang bagian kedua, quasi experimental research design ya. Jadi adalah quasi experimental design involves the manipulation of independent variable to observe to observe or to evaluate on dependent variable ya. Ini sama ya. Jadi ada manipulasi. Manipulasi sekali lagi jangan dibayangkan kalau di sense di Indonesia manipulasi itu dimain-mainkan bukan ya, tetapi memberi treatment begitu ya. Memberi treatment pada independent variable sehingga nanti parameternya akan bisa terlihat pada dependent variable ya, to observe ya the effect on dependent variable, to observe the effect gitu ya on dependent variable, but it lacks at least one of the 2 characteristic of the true in experimental design ya. Tetapi ya ini tidak sesempurna true experimental design ya, karena situasi dan kondisi. Nanti saya jelaskan ya. It lacks at least one of the 2 characteristic. Jadi dia tidak bisa memenuhi 1 dari 2 karakteristik utama pada true experimental research, yaitu randomisasi or a control group ya. Jadi randomize ya. Biasanya kita yang minggu lalu kita bisa persyaratan dari true experimental research berkali-kali saya sampaikan adalah true itu adalah randomize ya. Jadi sampelnya randomize design ya, di randomize. Jadi kemungkinan untuk sampel itu menjadi apakah dia di treatment, apakah dia dikontrol, itu kesempatannya sama ya. Tetapi pada quasi experimental research randomize ya itu tidak bisa dilakukan. Randomization itu tidak bisa dilakukan ya. In other words ya, quasi experimental design have an element of manipulation but lack at least one of the other 2 properties that characterize through experiments ya, randomization. Jadi dengan kata lain quasi experimental design itu tetap ada treatment di sana ya, ada manipulasi pada independen, tetapi itu tadi ya, karakteristik dari true eksperimen itu tidak dapat terpenuhi gitu. Ya, quasi experimental design are generally used to establish the causality ya. Pada umumnya adalah untuk menetapkan kausalitas ya, effect of independent variable on dependent variable ya, pengaruh dari independent variable pada dependent variable in situation where researcher are not able to randomly assign the subject to group ya. Jadi kalau quasi eksperimental itu dilakukan jika ya pada situasi peneliti itu tidak bisa ya merandom, menunjuk secara random subjek pada grup-grup yang sudah ditentukan ya. Kemarin ada control group, kemudian ada treatment group gitu ya. Nah, kalau kita kemarin
Contohnya 100 guru gitu ya, langsung di randomly assign ya, randomly assign 50 ke control group, 50 ke treatment ya, tetapi tidak bisa gitu. Nah, main karakteristik dari quasi experimental research design ya, manipulation of the independent variable to observe the effect on the dependent variable. Ya, ini sama. Manipulasi atau adanya treatment ya pada independent variable untuk mengamati dependent variable ya. A lack of at least one of the two other essential characteristic of true experiment. Contohnya adalah random assignment of the subject ya, atau tidak punya control group ya, atau tidak punya control group. Jadi semua di treatment ya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah sampaikan control group itu perlu ya. Jadi untuk melihat apakah memang treatment itu memberikan efek gitu ya, memberikan efek. Kalau pada statistik memberikan efek yang signifikan gitu, adanya control group. Tetapi itu tadi ya, pada quasi experimental design itu tidak memungkinkan ya, the condition is not allowed to do the random assignment or control group. Quasi independent variable are used instead of true independent variable to make a control group. So the quasi-independent variable are used instead of the true independent variable. Yeah. Where independent variable is not manipulated in complete controller situation. Ya, in other words, ya. Variabel independen itu tidak bisa di treatment atau dimanipulasi completely ya, hanya sebagian adalah seperti ini. Nah, antara woman and me ya, ini memang di jenis kelamin gitu ya. Ya, di sini ada random assignment grup 1, 2, 3 ya. Grup 1 ini adalah ya ini sekitar 40, ini 40 dan ini 40, dan ini semua langsung diberi treatment ya. Diberi perlakuan ya, beri perlakuan, kemudian nanti di compare reaction. Kemudian men ya, ini pada jenis kelamin men, ini ada random assignment jadi bagi menjadi 3 juga. 1, 2 ya, grup 3 tidak ada. Nah, ini adalah pembagian dari quasi experimental design. Ada non randomized control group design dan time series design ya. Sebenarnya ada metode desain. Nanti kalau tertarik bisa dicari lebih lanjut. Ya, kemudian ini ada non randomized control group design. Ya, group scientist design is Halo, Stas, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, ya.
This design is identical to pre-test, post-test, control group. Ya, masih ingat ya, through experimental design ini adalah pre-test dan post-test control group design except except there is no random assignment of subject in experimental and control group. Ya, di sini present ya, there is a control group, but the lack of this non-equivalent control group, there is no random assignment result. Random assignment is must ya, suatu keharusan ya. Kan ya minggu lalu nanti dilihat lagi ya. Nah, di sini non randomized control group design is identical to the post-test control, artinya ada pre-test, ada post ya. Dependent variable are observed in experimental as well as control group before the intervention. So di ini tadi ya, there are experimental and control group ya, without randomization. Dependent variable are observed ya, dapat diamati selama eksperimental, begitu juga dengan kontrol sebelum intervensi, sebelum atau sebelum treatment. Ada nggak ya contohnya ya? Ini ada nanti ya. Sebentar, saya terangkan dulu teorinya. For both the group to assess the effect of, jadi halo, halo Bu. Nah, ini saya terlempar ini ya. Maaf, ini saya terlempar lagi ini tadi ya. Oke. Oke ya. Nah ini, jadi saya jelaskan dulu untuk tadi ya, saya ulangi ya. Saya rasa sudah terlempar di penjelasan awal ini. Jadi eksperimental group ya akan receive treatment ya, akan menerima perlakuan, dan setelah itu dilakukan post-test observasi ya pada dependent variable yang dilakukan pada both the group ya, for both groups ya. Jadi pada pada kontrol, kelompok kontrol dan kelompok treatment ya, to assess the effect of treatment ya, untuk mengukur efek dari perlakuan. Ya, dalam penelitian lapangan biasanya lebih dimungkinkan membandingkan hasil intervensi program kesehatan di suatu kontrol yang serupa, tetapi tidak perlu kelompok yang benar-benar sama. Ya, jadi kasusnya jika membandingkan hasil intervensi program kesehatan, umpamanya
program kesehatan itu apa ya? Ibu lansia umpamanya ya, ibu mengetahui edukasi mungkin pada ibu lansia pada kecamatan A dan kecamatan B begitu ya. Nah itu kan desain eksperimental yang harusnya randomly design tidak bisa dilakukan ya karena ya memang sudah itu saja ya tidak bisa di randomly sehingga ya ibu-ibu lansia yang pada kecamatan A dan kecamatan B itu jelas ini tadi ya ada kelompok yang ada kelompok tapi tidak sama begitu ya dan kita tidak bisa randomly design. Jadi kelompok umpamanya yang kecamatan A itu diberi edukasi, kelompok B tidak diberi edukasi. Nah, itu ya. Nah, di situ ada treatment di sana, ada edukasi di sana, tetapi itu tadi ya. Tetapi tidak bisa randomly design. Nah, itu tidak bisa disebut yang namanya tidak bisa disebut true experimental design ya, tetapi itu adalah ada post-test, ada pre-test, ada post-test di sana. Nah, tetapi karena kriteria randomly design tidak terpenuhi, sehingga dia dimasukkan oleh pada kelompok non-randomized control group design. Ya, rancangan ini sangat baik digunakan untuk evaluasi program pendidikan kesehatan atau pelatihan lainnya. Di samping itu, rancangan ini juga baik untuk membandingkan hasil intervensi program kesehatan di suatu kecamatan atau desa dengan kecamatan atau desa lainnya. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan ya, karena nanti di akhir acara kalian bisa memetakan gitu ya. Umumnya through experimental design itu memang mainly in laboratorium condition. So the researcher can completely control all the treatment group ya, control group, kemudian ya can manipulate, bisa memanipulasi semaunya ya, tanda kutip semaunya itu saya mau mengontrol suhunya, saya mau mengontrol waktunya, saya mau mengontrol. Nah, itu bisa sekali ya, tetapi kalau yang kuasi eksperimental riset ya itu tadi kendalanya ya, tetap ada pretest dan post-test, tetapi itu tadi cannot completely randomly assign for the subject ya. Dalam rancangan ini pengelompokan anggota sampel pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dilakukan secara random ya. Itu tadi langsung saja diambil ya. Ibu-ibu lansia dari kecamatan A dan kecamatan B gitu ya, kan kita tidak mungkin akan merandom gitu ya subjek ujinya. Oleh sebab itu sering juga disebut non-randomized control group ya, non-randomized control group, pre-test, post-test design ya. Nah, ini jadi kalau bisa dibagankan ya eksperimental group dan control group di sini langsung ya, langsung. Jadi beda dengan yang kalau through experimental research di sini sebelumnya ada randomize ya, tapi langsung bahwa ini di kecamatan A, kecamatan B untuk control group ya, kemudian langsung diberi pretest ya, diberi pretest atau edukasi tentang untuk edukasi tentang untuk hipertensi mungkin ya, hipertensi. Nah, dilakukan pretest ya, dilakukan pretest dulu untuk mengetahui tingkat mungkin pemahaman ya tentang mungkin hipertensi begitu. Nah, kemudian yang kecamatan A diberi treatment begitu. Apa ada edukasi di sana untuk hipertensi untuk lansia, bagaimana mengenali gejalanya, kemudian bagaimana mungkin kalau sudah terjadi mungkin treatment yang harus dilakukan atau mungkin pola makannya bagaimana, pola hidupnya harus bagaimana. Nah, kemudian di post-test ya. Kemudian di post-test nanti dibandingkan ya, dibandingkan antara yang diberi treatment dan yang tidak treatment. Nah, ini nanti ini tadi ya, ini termasuk quasi randomized karena ini the control the group are not a similar group ya, karena tidak ada randomized tadi ya. Nah, itu adalah
tadi adalah quasi experimental design, di mana ya dengan catatan there is one of the two main characteristic of the true experimental design which is absent, ya. Kemudian the second group is time series design, ya, useful when the experimenter wants to measure the effect of a treatment over a long period of time, ya. Ini saya kasih I emphasize the duration, a long period of time, ya. The experimenter would continue to administer the treatment and measure the effect a number of time during the course of the experiment, ya. Jadi the researcher would continue the administer the treatment and measure the effect, ya, of several time of treatment in the experiment. Generally, it is a single subject research, ya. Secara umum ini merupakan research, ya, single subject research in which the researcher carries out an experiment on an individual or on a small number of individual, ya. Jadi biasanya memang riset ini dilakukan pada satu individu atau beberapa individu, ya, by alternating between administering and then withdrawing the treatment to determine the effectiveness of the intervention. Ya, jadi ini satu individu. Jadi ini adalah utamanya adalah a long period of time, ya. Bentar, nanti ada contohnya kalau tidak salah. Ini ya, bentar. Teorinya dulu. Jadi rancangan rangkaian waktu hanya dengan menggunakan kelompok pembanding atau kontrol, ya. Rancangan ini lebih memungkinkan adanya kontrol terhadap validitas internal. Keuntungan dari rancangan ini lebih menjamin adanya validitas internal yang tinggi, ya. Design is useful for determining trends over time. Jadi ini adalah seperti judulnya time series design. Jadi the research takes more time to determine, ya, untuk menentukan the effect, the trend of the effect. Jadi pola pengaruh efek treatmentnya dengan berjalannya waktu, begitu ya. Data are collected multiple times. Jadi data dikoleksi multiple times, ya, beberapa kali before the intervention to establish a baseline. Jadi data dikoleksi beberapa kali sebelum intervensi atau treatment, ya, to establish a baseline. Jadi untuk menentukan baseline, ya, contohnya begini. Dan collected multiple, biasanya untuk baseline itu apa ya? Baseline itu titik awalnya, begitu ya. Jadi di sini hanya contohnya di sini ada satu grup, ya, langsung grup eksperimental. Jadi tidak ada grup kontrol, ya. Kemudian grup kontrol ini datanya diambil, gitu ya. Data diambil several time, ya. Ini tadi to determine a change from baseline, ya. Jadi umpamanya yang diambil itu adalah tekanan darah, begitu ya, tekanan darah. Jadi umpamanya tekanan darah a number of people, gitu ya, a number of individual, mungkin data koleksi di sini umpamanya di sini sistol diastolnya umpamanya di sini 140, begitu ya. 140 mungkin 100, begitu ya. Ini kalau in general, ya, in general tekanan darah seperti ini termasuk sudah tinggi, ya, in general. Tetapi to make sure that the subject bisa jadi, ya, satu orang itu memang ada, gitu ya, saya kenal orang itu memang tensinya itu tidak apa-apa begitu saja tensinya tinggi, gitu ya. Nah, itu kalau dia kena tekanan darah tinggi bisa sampai 180, lah itu tinggi sekali, gitu ya. Nah, tetapi to make sure, ya, the subject in a normal condition,
ya. Jadi 140 100, wah ini kok agak meragukan ya, ini kan generally considered in high tension ya, tension blood. Jadi high blood tension ya. Jadi termasuk biasanya ini. Tapi kalau ini ya, apa, subjek ujinya itu memang tekanan darahnya itu ya memang 140 100 begini ya. Nah, 140 100. Oh lah ya, memang kalau begitu sebelum diberi perlakuan ya memang subjek uji yang gunakan itu memiliki umpamanya baseline tekanan darah yang tinggi. Nah, baru setelah minimal 2 kali koleksi data ya, intervention is applied ya. Jadi baru intervention atau treatment itu dilakukan. Ya. Nah, ini kemudian post intervention data are collected ya. Nah, kemudian setelah intervention is applied ya. Contohnya mungkin penggunaan kaptopril begitu ya, atau mungkin obat herbal ya, silahkan treatment diberikan. Nah, kemudian nanti ada data are collected several time as well ya. Post intervention data are collected ya, juga dikoleksi several time to make sure that the effect is jadi untuk memastikan bahwa memang efeknya itu dari pengaruh treatment itu terlihat begitu ya. Nah, ini adalah time series design ya. Jadi bisa diperhatikan ya, compare to the true experimental design ya, we can underline that the control group are absent, and then randomization is absent as well ya. Jadi kemudian nggak ada kontrol group, ini hanya experimental group yang datanya dikoleksi several time before the intervention and several time data are collected after the intervention ya. Ini adalah time series design. Nah, the advantages of time series design ya, more frequently used because they are more practical and feasible to conduct research studies in different field ya. Ini more frequently ini time series design ini banyak digunakan ya, because they are more practical ya, they are more practical and feasible to conduct research study ya. Practical and feasible ya, jadi praktis gitu ya, karena dengan subjek uji yang tidak banyak ya, wherein the absence of a large sample size ya. Jadi ini mudah dilakukan ya jika ya ini tadi large sample of size itu cannot be collected ya. Jadi kalau nggak punya sampel yang besar ya sudah, time series design ini bisa dilakukan ya. Randomization and on or available of control group are not always possible. Jadi random di mana kalau large sample size itu ya, kemudian randomization ya, kemudian control group itu kalau tidak tersedia ya sudah pakai time series design ya. Tetapi nanti di timbang-timbang ya, ada advantages dan disadvantages ya. The design is more suitable for real world natural setting ya. Jadi ini more suitable. Jadi memang lebih sesuai ya, utamanya untuk penelitian-penelitian yang tidak ini ya, then through experimental research design ya, yang dimana ya mostly through experimental research design mostly conducted in the lab ya, in the lab. Jadi kalau in the lab kita bisa berbuat sesuka hati begitu ya. Kita menentukan subjek ujinya umpamanya 10-10 gitu ya. Kemudian randomly assign, kemudian ada control group. Nah, tetapi in the real world natural ya, it cannot be done
ya. So sometimes time series design ya is preferred to do the experimental to do the research ya. Ini kemudian it allows researcher to evaluate the impact of quasi-independent variable under natural occurring condition. Ya, jadi ini peneliti bisa mengevaluasi efek ya, impact pengaruh dari quasi-independent variable ya under naturally occurring condition ya, naturally ya, secara nature ya. Karena kalau di lab itu biasanya tidak tidak natural ya, artinya umpamanya mungkin bisa saya berikan contoh. Kalau kalian melakukan uji in vitro ya, in vitro umpamanya ini antibakteri begitu ya, antibakteri apa? Oh, jerawat begitu ya, ada jerawat gitu ya. Ya nggak jerawat, ini cewek-cewek ini ya. Bakteri apa kalau jerawat itu ya? Propio apa gitu ya. Nah, itu ada itu bakteri yang memang sebagai penanggung jawab gitu ya, yang bertanggung jawab atau tersangka kalau kita kena jerawat gitu ya. Nah, di dalam lab itu kita bisa obat ini saya ingin melihat aktivitas antibakterinya terhadap bakteri jerawat ya. Wah, ternyata berpotensi sekali. Di sana kita kontrol siapa? Kita kontrol bakterinya, hanya bakteri yang menyebabkan jerawat saja. Yang kedua, saya kontrol medianya. Medianya tidak ada bakteri lain yang bisa mempengaruhi perkembangan dari bakteri jerawat umpamanya begitu ya, kondisinya juga di kondisi optimum agar bakteri jerawat itu bisa tumbuh gitu ya. Nah, tetapi sometimes ya the researcher cannot withdraw the conclusion ya, tidak bisa menarik kesimpulan untuk dunia realnya ya. Obat umpamanya bahan alam itu dites umpamanya di muka langsung begitu ya. Di muka langsung bagaimana? Di muka langsung ini jerawatnya umpamanya bakteri itu tidak hanya bakteri jerawat, banyak bakteri yang lain ya. Kemudian kalau di real umpamanya itu kalau diaplikasikan obat di muka langsung gitu. Nah, di situ ada siapa? Ada minyak, ada lemak ya, ada sel pori yang sel mati ya, sel epidermis yang mati, wow banyak sekali itu ya variabel variabel luar yang tidak dapat dikendalikan. Nah, ini ada ya advantages-nya ya, it allows researcher to evaluate the impact of independent variable naturally ya occurring under naturally occurring condition ya, di bawah kondisi gitu ya. Kemudian keuntungan lainnya, it may be able to establishing causal relationship ya, wherein some of the hypotheses are practically answered through, bisa menentukan hubungan sebab akibat ya, di mana kadang hipotesis itu hanya bisa terjawab ya pada desain time series design ini gitu ya. Kemudian time series design ini tidak punya batasan yang ketat ya terhadap randomisasi, dan pada saat yang sama dapat mengontrol ancaman-ancaman validitas. Ya, ini kekurangannya ya nanti ya. Jadi memang tidak punya batasan terhadap randomisasi, tetapi nah ini tadi validnya itu ya, validitasnya. Nah, ini menuju ke kita ke disadvantage ya. Disadvantage of time series design ya, karena tidak ada randomisasi ya, yang berarti pengelompokan anggota sampel pada kelompok itu karena kalau tidak randomize tadi takutnya validitasnya tadi ya, kontrol ada variabel berpengaruh terhadap eksperimen tidak dapat dilakukan ya, kontrol variabel banyak ya, umpamanya ya kalau eksperimen ini biasanya dilakukan di masyarakat, umpamanya tadi kadang
subjek ujinya ya yang ada saja gitu ya, tidak bisa milih. Apakah boleh ya kalau berdasarkan jenis kelamin cewek saja, nggak usah cowok, atau berkebalikannya, atau usia bisa nggak dibatasi. Nah, karena ini tadi the limitation of the number of subject ya, kemudian dan limitation lainnya, sehingga itu tadi variabel-variabel, mungkin jenis kelamin itu tidak bisa dikontrol, mungkin umur ya, mungkin berat badan, atau mungkin behavior ya, behaviornya di sini pokoknya yang tidak merokok bisa menjadi subjek uji ya, nggak bisa seperti itu ya. Jadi memang ini tadi keuntungannya adalah it is more practical and more practical to be done ya, tetapi ini tadi disadvantage-nya itu adalah it threat the validity ya. Nah itu. Jadi itu adik-adik untuk yang quasi research design ya. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita masuk ke kelompok selanjutnya adalah pre-experimental research design ya. Ini lebih rendah lagi. Jadi tadi yang true experimental research itu which the researcher might able to control completely all the variable ya, dependent and dependent, kemudian dependent variable, independent, kemudian yang variabel luar ya juga bisa dikendalikan, variabel terkendali namanya. Nah, kemudian quasi experimental design itu main characteristic of true experimental design ya. Nanti yang ketiga akan saya sampaikan. Sebelum saya ke sini, ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Apa saya terlalu cepat ya? Bu, izin tanya Bu. Silakan, Andre. Tadi yang di time series design itu eksperimennya tuh nggak ada grup kontrol. Iya, betul sekali. Tidak ada grup kontrol ya, karena tidak memungkinkan untuk halo. Ya Bu. Itu saja Andre. Tapi di advantage-nya dia bisa memberikan hubungan sebab akibat gitu. Kok bisa ya Bu? Padahal kan dia yang nggak ada kontrolnya gitu Bu. Iya. Itu pertanyaannya itu saja atau ada yang lain, Andre? Iya Bu, jadi kan dia nggak punya grup kontrol. Tapi advantage-nya itu kan dia bisa menjelaskan hubungan sebab akibat. Iya. Saya tahunya gimana ya Bu? Iya. Terima kasih Andre. Terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi ini hubungan sebab akibat itu diambil dari ini. Ya, saya sampaikan lagi bagannya ya, time series design ya. Jadi ini pertanyaannya di time series design ya, Andre ya. Ya, Bu. Ya, sebab akibat. Jadi begini. Jadi kuasi eksperimental saya tekankan tadi memang kemungkinan untuk subjek uji melakukan randomly assign dan control group atau satu ya bisa tidak bisa randomly design ya, atau the absence of control group ya. Itu karena memang keterbatasan biasanya memang ini dilakukan eksperimentalnya pada
di masyarakat begitu yang memang tidak memungkinkan untuk adanya kontrol grup ya. Nah, kalau tadi hubungan sebab akibat di sini yang dimaksud adalah yang seperti ini. Siapa namanya? Andre. Jadi ini umpamanya kontrol eksperimentalnya ya, kontrol yang di setting ya. Nah, kemudian di sini ada data umpamanya ini tadi data dikoleksi ya, untuk mendapatkan ini tadi baseline ya, baseline. Nah, kemudian ini ada intervensi atau perlakuan, umpamanya contohnya tadi kalau contoh realnya umpamanya ini tadi ya, orang sakit darah tinggi begitu ya. Apakah dengan obat yang diberikan atau intervensi yang diberikan itu akan terjadi penurunan, namanya ya, penurunan tekanan darah. Jadi ini nanti dikoleksi datanya ya, in several time, ini 140 umpamanya ya. Ini kan usually it is considered as higher blood tension ya. Kemudian diberikan umpamanya contohnya kalau herbal kayaknya nggak cocok ya, umpamanya captopril lah ya, in some cases gitu ya, umpamanya kasih captopril gitu, kemudian ini kemudian kalau datanya ya sudah diberikan captopril gitu ya. Kemudian ini ada post intervention ya, post intervention data apakah dengan pemberian captopril mungkin ya umpamanya 2 kali sehari gitu ya, 2 kali sehari selama mungkin 5 hari begitu ya, 5 hari gitu ya, 5 days. Nah, kemudian dikoleksi datanya ya, dikoleksi datanya in several time. Jadi artinya umpamanya ya hasilnya ini memang terjadi penurunan gitu ya, umpamanya terjadi penurunan jadi 110 gitu ya, 110 umpamanya ini berapa ini ya, umpamanya 90 gitu ya. Di sini juga ya umpamanya ternyata memang setelah data koleksi itu menunjukkan memang penurunan begitu ya. Mungkin setelah di statistik ternyata 140 110 itu significantly different gitu ya. Artinya bagaimana dengan ada pemberian treatment ini terjadi terjadi penurunan begitu ya, terjadi penurunan atau jadi dengan adanya treatment ini ya, ini dicatat ini pada individu yang sama ya, individu yang sama, bukan individu yang berbeda. Jadi itu tadi pada individu yang sama. Nah, ini memang agak tricky ya. Agak tricky-nya karena itu tadi kita bisa mengambil kesimpulan dengan adanya treatment ini, dengan adanya treatment treatment tertentu itu akan memberikan efek atau tidak ya. Kalau efeknya umpamanya kok masih saja hasilnya 140 100, artinya pemberian ini tidak gitu ya, tidak memberikan pengaruh gitu. Atau kalau dia turun, oh ternyata dengan treatment ini memberikan pengaruh ya. Ini pada individu yang sama ya, individu yang sama. Nah, tadi penekanannya memang ini tadi disadvantages-nya ya adalah kalau kalian bandingkan dengan true ya, itu memang banyak sekali kekurangannya ya. Kekurangan bagaimana? Kalau di true eksperimental yang ini coba diperhatikan. Kalau pada individu yang sama itu bentar ya. Kalau pada individu yang sama masih ingat nggak kalau di true experimental research yang mana ya itu ya? Yang factorial design Pak ya. Pada individu yang sama itu. Pada individu yang sama itu randomly block design, crossover design ya, crossover design.
ya crossover design itu apa? Oh bukan ya itu treatmentnya ya, treatmentnya yang sama. Nah itu tadi ya, kembali ke itu tadi aja deh, sebentar. Kembali ke ya ini ya, tetapi dengan catatan kalau dibandingkan ya memang ekstrim kalau untuk individu yang sama, kontrol grupnya tadi memang kalau kita bisa ambil, Bu, itu tadi kalau mengambil kesimpulan ada sebab akibat bisa ya bisa, tetapi tidak strongly ya kita tidak bisa mengambil secara kuat begitu. Kenapa? Karena itu tadi tidak ada kontrol, tidak ada kelompok kontrol ya. Kemudian tidak ada kelompok kontrol yang sebagai apa ya untuk mengontrol gitu apakah memang tidak seperti kalau kita melakukan pada tikus gitu ya, ada kontrol, ada ini. Jadi memang kesimpulan yang bisa diambil ya bisa, tetapi itu tadi dengan catatan harus diberi, ini adalah quasi eksperimental design ya, dan kita paham bersama bahwa quasi eksperimental design itu punya keterbatasan riset gitu ya, large number of subject tidak bisa dipenuhi sehingga randomisasi tidak bisa dipenuhi ya. Jadi kalau kita mau mengambil kesimpulan yang sangat yang kuat itu tidak bisa gitu ya, karena banyak variabel yang tidak terpenuhi. Begitu ya Andre ya? Iya, Bu, terima kasih sudah paham. Iya. Ya, jadi nanti untuk ada pertanyaan lain? Ya, jadi terima kasih tadi Andre bertanya, jadi saya bisa menjelaskan. Jadi nanti perbedaan antara true, kemudian quasi research design dan pre-experimental design ini semakin lama semakin menurun. Jadi menurun untuk bagaimana suatu conclusion itu dapat diambil ya, tetapi semakin nanti ke pre itu semakin mudah dilakukan begitu ya. Tetapi itu tadi semakin mudah dilakukan, tetapi persyaratan untuk menjadi experimental research design itu semakin lemah, jadi ya bisa dilakukan sederhana, tetapi tadi kesimpulan yang diambil tidak bisa se-powerful kalau kita menggunakan true experimental design ya. Nah ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan saja. Pre-experimental research design, ya, this research design is considered very weak, ya, very weak design, ya, because the researcher has very little control over the experiment. Sekali lagi, ya, jadi semakin masuk ke pre-experimental design, ya, the research design is simple, ya, biasanya sederhana, tetapi itu untuk mengambil kesimpulannya itu ya, compared to the quasi experimental, it is a very weak conclusion ya, karena itu tadi the researcher has very little control over the experiment. Jadi researcher sulit untuk mengontrol eksperimennya. Jadi apakah gender kamu kontrol? Oh, tidak bisa karena kan bla bla bla. Oke, apakah berat badan kamu kontrol? Sulit sekali karena bla bla bla. Nah, itu ya. Jadi semakin sulit researcher mengontrol, itu semakin itu tadi conclusion yang bisa diambil oleh researcher itu less powerful gitu ya. Less kekuatannya semakin kecil. Nah, kemudian pre-experimental research design ya ada dua, one shot case design dan one group pretest post-test design ya. Nah ini one shot case design, single experimental group is exposed to a treatment and observation are made after implementation of that treatment ya. Ini sederhana memang ya, nanti kalau kalian lihat desainnya tidak seperti itu experimental research ya. Jadi adalah single experimental group ya. Grup eksperimental yang hanya satu yang diekspos terhadap treatment and observation, dan jadi ini nanti di treatment dan observation dilakukan pada setelah treatment itu dilakukan ya. The experimental group is exposed to the independent variable, then observation of the dependent variable are made. No observation are made before the independent variable is introduced ya.
Jadi tidak ada observasi yang dilakukan sebelum independent variable diberikan treatment ya. There is no random assignment of subject to the experimental group and no control group ya. Jadi random assignment itu tidak dilakukan ya. Padahal itu kan syarat utama dari true eksperimental ya, dan no control group. Nah, ini lebih parah lagi dibandingkan dibandingkan quasi ya. Jadi di sini no random group assignment ya, dan no control group. It is far less than quasi ya. Jadi ini single experimental group, dan di sini hanya satu ya, experimental group ya, kemudian di treatment dan kemudian di post test gitu ya. Nah, ini bahkan no observation are made before the independent variable ya. Di sini tidak ada observasi, langsung dites gitu ya, langsung diberi perlakuan ya. Kalau tadi time series design masih dilihat di sini ya, masih dilihat apakah data masih dikoleksi untuk melihat baseline ya. Nah, tapi kalau one shot case design bagaimana? Nggak ada di sini ya, data di koleksi tidak ada, langsung experimental group ditetapkan ya, no random assignment, kemudian langsung di treatment dan di post test ya. Nah, di sini kelemahannya yaitu tadi post test ini mau didasarkan apa gitu ya, didasarkan ini lebih lemah lagi dibandingkan quasi research design ya. No control group. Ini lebih parah lagi ya. Nggak ada control group ya. Jadi post test ini nanti mau dibandingkan dengan siapa gitu ya. Nah, ini one shot case design ini termasuk pre eksperimental ya. Kalau pre eksperimental harapannya kalau bisa dinaikkan ya, quasi atau true ya. Jadi experimental group, there is only experimental group ya, and then directly it is treated ya, it is treated, kemudian and the dependent variable, the observation of dependent variable are made ya. Jadi umpamanya ini contohnya kontrol grup makan pai ya, pai itu kalorinya tinggi, langsung saja diukur kadar gulanya. Nah, ini ya. Nah, ini kalau adik-adik lihat ya, it is the simplest type of experimental design where only the experimental group is selected as the study subject ya. Ini adalah tipe yang paling sederhana ya of pre-experimental design ya, where only the experimental group is selected. Jadi hanya satu ya, experimental group. Jadi ini yang paling sederhana ya, tetapi itu tadi agak pusing itu nanti kalau mengambil conclusion-nya ya. Pretest observation of the dependent variable is made before implementation of the treatment to the selected group. The treatment is administered, and finally post-test observation of the dependent variable is carried out to assess the effect of treatment on the group. Some researchers also argue that this design a subtype of quasi-experiment design, however, in absence of both randomization and control group. Ya, jadi ini masih agak perdebatan kalau ini bisa masuk ke quasi ya, tapi kalau saya ini less than quasi ya. Jadi di sini kadang dimasuk bisa kita masukkan ke pre-eksperimental, tetapi in some cases the researcher include this in quasi-experimental design ya. Sebentar. Oh maaf, ini sudah one shot case design. Kalau ini one group pretest post-test design. Oh maaf ini ya. Jadi kalau di sini one group ini kena ketutupan layar ini jadi agak. Jadi kalau tadi yang pertama ini adalah one shot case design, ini no treatment ya, no pretest, no data collected before the treatment ya. So it is considered as sangat mudah sekali dilakukan gitu ya. Nah, tetapi ini tadi kelemahannya
data yang habis diobservasi ini mau dibandingkan dengan siapa? Mau dibandingkan dengan pretest ini ya tidak ada, mau dibandingkan dengan control group juga tidak ada ya. Jadi ini agak sulit ini nanti kalau one shot case design ya. Tetapi ini ada one group pretest post-test design ya. Ini adalah simplest type ya, tadi pre-eksperimental. Ya ada pretest ya, kalau ada pretest ini masih mending ya, kalau pretest dilakukan ya sebelum implementasi, kemudian treatment diberikan dan ada post test ya. Nah kalau ini memungkinkan researcher argue that ini masih masuk ke quasi ya, karena masih ada pretest ya. Jadi example assessing on the effect of weekly counseling session on the altitude of identified bullies in school ya. Jadi apa ini ada pretest ya. Walaupun tadi eksperimental group ininya ini tadi tidak dilakukan ini randomization ya. Randomization and control group ya. Jadi sama seperti quasi ini eksperimental ini tidak ada randomize, kemudian tidak ada control group ya, tetapi at least ya ini ada pretest. Jadi post test ini nanti bisa dibandingkan before treatment ya, before treatment bisa dibandingkan. Gini ya, jadi one group pretest. Jadi kalau yang tadi adalah siapa? One shot design ya, it is difficult ya to withdraw the conclusion after the treatment. Tapi one group pretest post test ini ya the simplest design ya, still ya, though this experimental group it is not signed randomly or it has no control, but still yeah the conclusion post test can be measured by comparing with the protest result ya. Ini masih ini sometimes it is include in quasi ya. Nah, jadi kalau bisa dibandingkan ya pada pre-experimental research design, tapi sebenarnya ada yang lain ya. Jadi kalau tertarik juga bisa mencari yang lain. Tetapi pada kasus ini saya ambil dua adalah one shot case study dan one group pretest post-test design ya. Jadi di sini dibandingkan ya. Jadi di sini bedanya di sini tidak ada pretest dan di sini ada pretest ya, sehingga pengaruh ya dapat dilihat dari post-test dikurangi pretest ya. Tapi kalau one shot case study itu ya untuk preliminary study lah ya boleh ya. Tetapi kalau untuk real experimental design ya it is not suggested to use ya. Oke, sampai di sini adik-adik. Oh ini ada ya, saya lanjutkan dulu. Advantage-nya ya. A very simple and convenient to conduct this study in natural setting ya, especially in nursing ya. Jadi ini ada ya, memang simple ya, very simple and convenient to conduct ya. Most suitable design for the beginner in the field of experimental research ya, bolehlah ya. Jadi ini bisa ya karena research design yang sederhana, jadi bisa dilakukan untuk beginner ya, untuk pemula. Ya ini yang selanjutnya, consider a very weak experimental design to establish causal relationship between independent and dependent variable because it controls no threat to internal validity. It has very little control over the research. Ya, nah ini ya, ini mestinya disadvantage ya. Jadi consider as a very weak experimental ya. Jadi sangat desain eksperimental yang sangat lemah ya untuk menentukan oke, ini ada hubungan antara tadi makan pai dengan gula darah gitu ya. Karena apa ya, tidak ada sebelumnya tidak ada sebelumnya yang sebagai pembanding atau baseline ya, sehingga researcher itu tidak sedikit dapat memberikan kontrol ya, kontrol di extraneous variable ya tidak dikendalikan gitu ya.
sehingga it has a higher threat to internal validity of research ya. Jadi ini ada menyebabkan validitas internal yang rendah gitu ya. Nah, dari tadi saya beberapa kali menyebutkan adalah validitas riset ya, apa itu gitu ya. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan, adik-adik ada yang ingin tanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Riset tadi ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan untuk materi yang experimental design ya, ada 3 adik-adik, ada true, quasi, dan pre ya, di mana saya harap adik-adik sudah paham. Jadi bagaimana desain yang pada true itu adalah ada 4 karakteristik ya, main karakteristik of true experimental design itu ada randomization, kemudian ada control group, ada apa ya yang ketiga dan yang keempat itu ada replicates itu ya. Itu semua harus dipenuhi agar validitas dari riset yang dihasilkan atau conclusion yang diambil dari suatu riset itu bisa kuat begitu ya, dan itu nanti kekuatan conclusion itu akan menurun seiring dengan lemahnya atau tidak terkontrolnya variabel yang ada pada riset yang tidak dapat dikendalikan oleh researcher gitu ya. Jadi quasi itu the absence of one of two main characteristic of true ya, nggak bisa memenuhi randomization atau control group. Nah, di sana ya juga tetap bisa mengambil conclusion ya, but it is not as strong as when you did the experiment with the true experimental design gitu ya. Jadi harapannya adik-adik sudah tahu ya, nanti kalau mau membuat proposal yang utamanya tertarik di experimental research ya, itu desain macam apa yang kalian pilih, dan itu akan menentukan the strength of the conclusion ya. Jadi kekuatan menyimpulkan itu akan bisa keluar, bisa ditentukan dari desain experimental design yang kalian rancang gitu. Nah, experimental design ini akan sangat berpengaruh dengan yang namanya research validity ya. Internal ada yang namanya internal validity dan ada yang namanya external validity ya. Internal validity, the validity of finding with the research study ya, validitas yang temuan ya, of finding ya, validitas temuan dari studi tersebut. The technical soundness of a study particularly concerned with the control of extraneous influence that might affect the outcome ya. Jadi internal validity itu validitas dari finding atau temuan riset yang dilakukan. Jadi ini sangat terkait dengan kontrol extraneous influence ya, pengaruh-pengaruh ini sangat terkait dengan kontrol terhadap pengaruh ekstraneus, pengaruh ya, kalau bisa dibilang variabel terkendali ya, yang bisa jadi mempengaruhi finding atau outcome tadi ya. Itu internal validity. Kalau external validity ya, the degree to which the finding can be inferred to the population of interest or to other population or setting, the generalizability of result. Jadi external validity itu adalah bagaimana temuan tadi ya, finding tadi dapat mempengaruhi suatu populasi ya, dapat mempengaruhi suatu populasi tertentu yang dimaksud ya. Dua-duanya adalah both are important in the study. Internal validity is considered the basic minimum for experimental research ya. Jadi dua-duanya itu penting ya, baik internal validity atau external validity ya. Tapi
internal validity is considered a basic minimum for experimental research. Jadi validitas internal ya, validitas internal itu bagaimana seorang riset itu menghandle risetnya tadi. Contohnya kalau tadi pre-experimental design ya, itu hampir peneliti tidak mengontrol apa-apa ya. Jadi hanya nemu subjek uji kemudian di treatment gitu saja ya. Jadi tidak mengontrol apa. Mungkin mengontrol umpamanya jenis kelaminnya atau mengontrol berat badan atau mengontrol umur ya, itu tidak dikontrol. Jadi wis apa yang ada langsung di treatment. Nah, itu adalah bisa mempengaruhi internal validity ya. Jadi banyak sekali nanti. Nah, itu apakah itu bisa kalau internal validity sudah bermasalah, pasti external validity itu diragukan ya. Jadi minimal riset itu harus memenuhi adalah internal validity ya. Contohnya itu tadi. Ini tadi ya, bahwa kemampuan ini tadi researcher to control extraneous influence ya, untuk bisa mengendalikan variabel luar atau variabel terkendali ya. Sehingga nanti kalau internal validity-nya sudah baik, nah nanti ke external validity. Apakah itu bisa apakah temuan itu bisa atau berpengaruh pada populasi tertentu, begitu ya, baru keluar external validity. Ya, threat to internal validity ya, ancaman apa ya bahasanya, pengaruh yang faktor-faktor yang berpengaruh pada internal validity ya. History, events occurring during the event that are not part of the treatment ya. Jadi yang mempengaruhi internal validity itu adalah suatu kejadian mungkin ya yang harusnya tidak terjadi, yang terjadi mungkin suddenly gitu ya, secara unintentionally, secara tidak unintentionally ya, tidak masuk dalam bagian treatment perlakuan. Jadi umpamanya pada saat uji begitu ya, uji menggunakan tikus begitu ya, uji pengaruh ekstrak etanol umpamanya ekstrak brotowali pada gula darah gitu ya, gula darah tikus gitu. Nah, tiba-tiba pada satu waktu pada ini ya, ternyata suhu mungkin ya, harusnya kalau pakai tikus itu suhunya terkendali ya, suhu room temperature, tetapi mungkin AC-nya mati gitu ya, AC-nya mati begitu. Nah, kalau AC-nya mati ya, terus itu isinya kan akan berpengaruh ya, ada mungkin kalau suhu marahi stres gitu ya, marahi stres, jadi bisa jadi ya, kalau tikusnya stres bagaimana ya, karena biasanya tikus itu di hewan uji itu diperlakukan sedemikian rupa supaya stresnya bisa dihindari gitu ya. Lah kalau panas sekali gitu ya, sehingga itu selama treatment, nah itu perlu diperhatikan ya, karena bisa berpengaruh pada internal validity. Maturation biological or physiological process ya within participant that may change due to the passing of time ya, aging, fatigue atau hunger gitu ya. Nah ini biasanya internal validity ini kalau menggunakan ada variasi biologis di sana ya, umpamanya tadi pakai tikus ya, atau menggunakan subjek uji manusia gitu ya, atau ya sama-sama tikus lah ya. Nah itu umpamanya pengaruh physiological process ya, maturation biological or physiological process ya pada hewan uji ya, yang akan karena that may change due to the passing of time ya, karena kelebihan waktu ya, sehingga mungkin tikusnya harusnya diuji 5 hari, kemudian diambil diambil gula darahnya, tetapi ternyata kok dilalah sampai 6-7 hari ya, padahal itu harusnya 5 hari. Nah, sehingga bisa jadi itu menjadi ancaman pada validitas internal ya.
Kemudian testing, the effect of one test upon subsequent administration of the same test. Nah, testing ya. Nah, ini sama seperti the effect of one test upon subsequent administration. Jadi ini contohnya pada true experimental design yang terakhir itu loh ya. Jadi satu subjek uji menerima expose to several treatment ya. Jadi subsequent administration. Jadi umpamanya tikusnya habis dikasih kalau contohnya yang di true eksperimental tuh habis yang mouthwash itu ya, habis pakai salin kemudian pakai yang lain lagi gitu ya. Nah, ini hati-hati karena itu kalau secara analisis statistik juga agak complicated ya. Nah, itu harus diperhatikan ya, testing ya, di efek dari satu tes karena tes sebelumnya ya. Nah, itu juga hati-hati untuk karena bisa berpengaruh pada internal validity. Kemudian instrumen ya, changes in testing instrument or voters or interviewers, including lack of agreement within and between observer ya. Nah, ini juga bisa ya internal validity. Jadi mempengaruhi internal validity. Jadi perubahan pada testing instrumen atau interviewer ya. Jadi mungkin ada perubahan pada observer yang menilai gitu ya. Jadi observer itu umpamanya saya kalau menilai angka begitu itu biasanya tidak ada masalah. Tetapi kalau umpamanya untuk menilai laku gitu ya, menilai mungkin nanti penjelasan dari Bu Novita mestinya akan lebih relevan ya. Menilai perilaku, umpamanya kalau saya keluar malam sampai jam 2 malam begitu ya, itu menurut saya normal begitu. Tapi observasinya itu ya tidak bisa, itu harusnya jam 12 ya sudah harus pulang begitu ya. Nah, itu penilaian terhadap satu hal pada observer itu juga harus disamakan gitu ya, karena itu akan mempengaruhi internal validity. Kemudian statistical regression ya, the fact that groups selected on the basis of extreme score are not as extreme on subsequent testing ya. Statistical regression, selection bias, experimental mortality ya, interaction among factor ya. Ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh pada internal validitas ya. Interaction among factor can operate together to influence experimental result ya. Nah, ini cukup banyak ini ya yang mempengaruhi external validity ya. External validity, population validity refers to extent to which the result can be generalized from the experimental sample to a defined population ya. Ini population validity ini masalah design of experimental ya. Jadi bagaimana ini biasanya kalau umpamanya siapa? Kalau contohnya pemilu itu ya. Pemilu ada quick count gitu ya. Quick count, bagaimana quick count itu bisa representatif untuk mewakili umpamanya berapa sih provinsi di Indonesia sekarang itu. Nah, itu bisa mewakili itu bagaimana design of eksperimentalnya, itu adalah population validity. Itu ada rumusnya itu ya. Nah, itu jadi harus sesuai karena ada yang berargu itu kan baru quick count yang belum tentu bisa menggambarkan umpamanya ya hasil pemilu secara manual begitu. Nah, itu akan berpengaruh ya, design of experimental itu akan berpengaruh pada external validity. Ecological validity ya, it can be generalized from the set of condition in the experiment to other environmental condition. Ini ecological validity. Ini ecological validity ini umpamanya ya jadi umpamanya ini pada experimental condition environmental condition pada daerah itu bisa dibawa ke daerah yang lain gitu ya. Nah, itu
membuatnya begitu. Nah, itu perlu diperhatikan karena itu akan berpengaruh pada external validity gitu ya. Ini ada ini ya. Nah, ini ya. Ada types of internal validity. Threat to, ini external validity ya. External validity itu bagaimana finding dari riset tersebut bisa bisa dibawa ke satu populasi yang lebih besar begitu ya. Adik-adik ini sebentar. Oke, ya ini masih anu. Jadi threat to external validity, interaction effect of testing, the fact that the pretest may make the participant more aware or sensitive to the upcoming treatment. Ya, ini ada yang bisa memberikan contoh enggak ini? Interaction effect of testing, ya. Jadi the fact that the pretest may make, jadi umpamanya ya. Ada pre-test, ada post-test gitu ya, adik-adik ya. Jadi saya ikut suatu riset untuk ya tadi umpamanya kadar tekanan darah begitu ya. Nah, tekanan darah ini saya sudah sadar bahwa saya akan masuk akan dites, akan diukur tekanan darahnya, kemudian akan diberi treatment dan kemudian akan diuji, akan diambil tekanan darahnya setelah ada treatment gitu ya. Nah, the fact that pretest may make participant more aware ya of more sensitive ya to the upcoming treatment ya. Jadi kalau saya sudah diberitahu, nah itu nanti juga harus diperhatikan ya. Jadi kalau saya sudah tahu, oh saya mau dites tekanan darahnya toh gitu. Setelah dikasih treatment begitu ya. Nah, terus nanti kalau gitu saya tak baik-baikan lah gitu ya. Jadi karena itu kan psikis ya, kadang tekanan darah itu sampai sekarang itu juga kadang psikis itu berpengaruh gitu ya. Psikis itu berpengaruh sehingga kalau begitu nanti tak sakit-sakitkan deh tak luyu-luyukan saya biar nanti. Nah, itu kan kadang secara psikis itu berpengaruh begitu ya. Sehingga itu tadi memang ada treatment, tetapi kadang post-test itu bisa terpengaruh dari, nah itu tadi ya, jadi the participant more aware gitu ya, more aware atau more sensitive gitu. Jadi itu nanti kalau adik-adik nanti mestinya Bu Novita akan dijelaskan lebih detail ya, bagaimana merancang suatu kualitatif eksperimen begitu sehingga partisipan itu nanti bisa tidak sadar gitu ya, mau dimasukkan ke kontrol ya, nanti ada placebo effect gitu ya. Jadi apa yang saya makan ini apakah cuman gula saja atau apa hanya air saja? Nah, itu harusnya nanti partisipan itu tidak boleh aware gitu ya. Oh, nanti habis makan ini nanti saya harusnya bergas dong gitu. Kalau habis makan apa? Harusnya saya tekanan darah saya turun dong gitu. Ya, itu enggak boleh gitu ya. Itu nanti threat of external validity ya, interaction efek interaksi dari tes gitu ya, karena ada pre dan post test. Selection bias, ya, when participants are selected in a manner so they are not representative of any particular population, ya. Jadi ini selection bias ini memang harus aware untuk partisipan ya yang are selected in a manner so they are not representative of any particular population. Jadi umpamanya partisipan ya, kalau ini terkait penentuan partisipan ya, partisipannya umpamanya kalau tekanan darah tinggi tadi ya, yang berpotensi untuk tekanan darah tinggi. Jadi partisipannya nanti dipilih yang ya mestinya pola hidup mungkin ya, pola hidupnya mungkin tidak merokok gitu ya, tidak merokok atau tidak minum minuman keras gitu ya. Nah, itu mungkin ya itu memang harus diseleksi ya. Jadi apakah merokok umpamanya salah satu kriteria yang tidak diperbolehkan. Nah, itu harus diperhatikan ya, selection bias gitu ya. Jadi tidak hanya tekanan darahnya tetapi
participants are selected in a manner so they are not representative. Jadi tidak sesuai ya, mamanya. Jadi kalau tekanan darahnya tinggi tetapi dia perokok, tetapi ini harusnya tidak masuk dalam sampel subjek gitu. Reactive effect in experimental setting. The fact that treatment is constrained in laboratory setting may not be effective in less constrained. Ya, di laboratory setting. Nah ini reactive effect of experimental setting. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi kadang apa yang kita setting di lab itu kalau dibawa ke dunia luar itu less constraint ya. Di mana less constraint itu tidak banyak variabel-variabel itu sulit kita kendalikan gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan ya. Jadi kalau umpamanya tadi ya, uji tanaman X untuk antibakteri ya, untuk anti jerawat gitu ya. Nah, kalau di dalam lab bakterinya hanya satu yang digunakan, bakteri apa propion bakterium atau apa bakteri jerawat, hanya dalam kondisi steril, dalam media tertentu, kemudian ya sudah tidak ada variabel yang lain, suhu, kemudian kelembapan semua dikendalikan begitu ya. Nah, tapi kalau di dunia kalau mamanya kita pakai HRO itu sudah apa dari uji in vitro dia menunjukkan antibakteri, anti jerawat yang poten gitu ya. Nah, tapi kalau aplikasikan secara real ya, di muka ini kan ya ada banyak bakteri lain, tidak hanya bakteri jerawat begitu ya. Kemudian tidak steril. Di sini ada siapa? Ada minyak ya, ada kalau mukanya apa tipe berminyak. Kemudian ada apa? Ada lemak di sana, ada kotoran yang nempel ya. Kemudian ada banyak sekali ya. Nah, ini reactive effect of experimental setting ya. Jadi the fact that the treatment in constrained laboratorium artinya yaitu tadi semua yang terkendalikan setting may not be effective ya, bisa jadi tidak efektif pada real world setting yang less constrained ya, yang less ya karena banyak sekali variabel yang di luar lab yang bisa dikendalikan. Ya ini kemudian ini multiple treatment interference ya, multiple treatment. When participants receive more than one treatment, the effect the previous treatment may influence subsequent one ya. Nah, ini seperti yang interaction ini ya. Jadi kalau partisipannya menerima 2 treatment ya, bisa jadi treatment yang pertama itu akan mempengaruhi treatment yang kedua. Nah, itu ya bukannya tidak boleh tetapi keep in mind ya. It has to be considered ya, harus dipertimbangkan apakah first treatment may influence the subsequent one gitu ya. Nah, common source of error ya, many possible source of error can cause the result of a research study to be incorrectly interpreted ya. Jadi banyak sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya error ya, yang bisa menjadi salah interpretasi atau incorrectly interpreted. The following source of error are more specific threat to the validity of a study than those described previously ya. Bentar, Dede. Ya, halo, tes. Ada Dek? Tes bisa dengar suara saya? Bisa ya. Oke, ini yang terakhir ya. Nanti setelah ini kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Jadi sumber error itu ada beberapa yang harus kita perhatikan, gitu ya. Jadi ada yang namanya ya ini the following ya, beberapa di bawah ini adalah source of error are more specific threat to the validity ya. Contohnya adalah ada namanya Hawthorne effect, placebo, John Henry rating effect, experimenter bias effect ya.
Hawthorne effect, the specific type of reaction, type of reactive effect in which merely being a research participant in an event may affect behavior. Nah ini ya, suggest ya. Jadi namanya ada Hawthorne effect ya, adalah reactive effect di mana being participant. Jadi singkat ceritanya, subjek uji itu tidak boleh sadar kalau mereka akan diuji gitu ya, karena kalau mereka sadar ya, being a research participant in an investigation may affect behavior ya, karena kalau dia sadar menjadi subjek uji maka itu bisa jadi secara tidak sadar mereka itu akan mempengaruhi behaviornya gitu ya. Suggest that as much as possible participants should be unaware they are in experiment and unaware of the hypothesized outcome gitu ya. Jadi partisipan itu tidak boleh sadar kalau mereka itu diuji gitu ya, karena itu tadi ada Hawthorne effect itu. Kalau mereka sadar maka mereka tidak dibuat-buat mungkin ya, tetapi kadang secara psikis itu akan mempengaruhi efek gitu ya. Jadi kalau disampaikan mereka akan ikut dalam satu research study gitu, tetapi itu akan menjadi apa namanya, Bu, ini akan dilakukan uji, mungkin uji tekanan darah tadi itu ya. Nah, kalau gitu saya habis minum obat mestinya saya nanti harus menjadi baik begitu ya, mamanya tekanan darahnya tinggi. Kalau saya minum ini, kalau gitu saya akan menjadi baik. Nah, jadi secara psikis akan membaik-baikkan diri gitu ya. Nah, itu kadang bisa menjadi pengaruh gitu ya. Jadi nanti itu nanti mestinya Bu Novita ya di part kedua itu nanti akan bagaimana caranya untuk merancang atau mendesain suatu riset dan itu nanti menyampaikannya kepada partisipan itu akan berbeda. Jadi mestinya tidak boleh bilang ini akan diuji tekanan darahnya. Nah, itu tadi karena Hawthorne effect itu kalau dia tahu akan diuji, oh tekanan darah ya, kayak gitu setelah minum obat akan, nah gitu nggak boleh ya. Jadi kecenderungan individu atau partisipan berperilaku yang dibuat ketika mereka tahu bahwa mereka menjadi subjek penelitian gitu ya. Jadi dalam apa itu nanti mestinya Bu Novita ya yang sering melakukan di kualitatif riset itu yang sering melakukan. Nah, kalau saya berhubung saya banyak di lab begitu, jadi gitu. Nah, tetapi kalau pada partisipan ini yang agak karena itu pasti